santai doang. Biar sebentar, yang penting rutin ya. Rumus daripada istiqomah. Siap Mbak Nada, Mbak Rahayu. Ya udah, kita doa dulu ya. Oke, kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Nisa, Mbak Nyi, dan mbak-mbak lainnya. Oke, mbak-mbak lainnya ya. Amin amin ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Danish. Oke, aku ingatkan lagi. Syawal paling lama 28 April. Jadi teman-teman maksimalkan untuk berpuasa. Kalau yang belum mesti berturut-turut ujung-ujungnya nih. Karena udah mepet ya kan. Kalau yang sisa 2 lagi, 1 lagi, silahkan ganti puasa Syawalnya. Dan jangan lupa berdoa saat teman-teman sedang berpuasa. Karena menurut Imam Nawawi, orang yang berpuasa sepanjang waktu dia berpuasa, maka insya Allah doanya akan mustajab ya. Hari ini niat yang keempat, Masya Allah. Masih ada 3 hari lagi berarti aman aja ya. Oke, aman ya teman-teman, sehat selalu di sana ya. Oke, baik ya. Kita tanya jawab dulu ya. Terus ada yang nanya, wait, aku mundurkan sedikit dulu. Terlalu dekat ya dengan wajahku nih. Ustazah, berdosa nggak jika menggugat suami karena tidak dinafkahi dan ditinggal pergi? Salah satu yang diperbolehkan wanita menggugat adalah ketika dia tidak dinafkahi dan tidak ikhlas kalau dia tidak dinafkahi. Ya, makanya dalam sigot nikah itu ada ketika suami tidak menafkahi dan istri tidak ridho, maka boleh menggugatnya. Apalagi ditinggal pergi. Jadi Mbak nggak berdosa, itu pilihan Mbak aja. Yang jelas Mbak usahakan untuk saat sendiri Mbak dalam keadaan lebih taat dibanding saat bersama, ya kan? Kondisi yang baru mesti lebih baik dong dibanding kondisi yang lama. Siap Mbak Yeye, udah selesai puasa Syawal ya. Oke, siap ya Mbak Yuli, puasa Syawal terakhir 28 April lebih kurang ya. Oke, siap Mbak Cici, sehat selalu ya buat teman-teman semuanya. Ustazah, iya puasa Syawal dapat 4 hari boleh nggak? Kurang afdol lah, afdolnya 6 hari ya. Ustazah, iya zakat mal untuk SPP adik di pondok pesantren. Anak pesantren itu fisabilillah, dia bisa dikasih zakat ya. Nanti dia mau pakai buat SPP atau buat apa itu urusan dia ya. Ustazah, bolehkah menghindari mertua dan ipar-ipar biar nggak konflik? Lebih tepatnya bukan menghindari, lebih tepatnya mengurangi urusan dengan mereka. Tapi kalau ketemu tetap senyum, sapa dan salam. Jadi nggak boleh membenci, nggak boleh menghindar. Mengurangi urusan. Itu 2 hal yang berbeda. Misalnya nih ada temanku yang suka nyakitin aku, nih contohnya aja. Aku nggak mau lagi banyak urusan sama dia. Tapi kalau ketemu ya aku sapa. Kalau ketemu ya semua terlihat baik-baik aja. Cuma untuk kemudian berkomunikasi intens, kemudian untuk aku bangun urusan, untuk kerja satu tim sama dia, aku sudah menghindarinya. Itu ya. Ustazah, puasa Syawal 2 hari lagi. Ini hari mau puasa karena banyak. Puasa Syawal masih tanggal 28 April lebih kurang ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar. Ustazah, kasih sedekah katanya diinjak dulu. Nggak ada. Diinjak dulu, janganlah teman-teman, masa rezeki Allah diinjak ya. Jadi nggak ada problem ya. Ustazah, boleh nggak ada orang terus nggak usah dipulangin buat saya zakat ke dia? Nggak gitu konsepnya. Hutang piutang ya udah akadnya hutang. Dia tidak bisa diubah jadi akad zakat. Ya, caranya adalah Mbak ikhlaskan dulu hutang dia. Lalu kemudian Mbak baru zakat dengan uang baru ke dia. Jadi akad tuh beda-beda. Kalau akadnya hutang piutang, ya udah hutang piutang. Kalau akadnya zakat, ya zakat. Dia nggak bisa sejenak berpindah dari hutang piutang. Ya udahlah kemarin aku niat zakat aja, itu nggak bisa di tengah jalan. Ya, jadi teman-teman boleh memberikan uang baru ke dia untuk zakat dan yang kemarin diikhlaskan. Insya Allah rezekinya baik. Karena meringankan orang yang berhutang itu pahalanya luar biasa. Oke, iya Ustazah, iya boleh aja Mbak Ana, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sholat asar digabung ke zuhur jamak biasa atau jamak takdim ya,
Dikerjakannya kapan? Kalau dikerjakannya di waktu zuhur, ke zuhur jamak takdim. Kalau asar, zuhurnya ditarik ke asar, jamak takhir namanya. Ya, dua-duanya jamak. Mau ditarik ke zuhur, mau ditarik ke asar, boleh. Kalau mau ditarik ke asar, jamak takhir. Kalau mau ditarik ke zuhur, jamak takdim, ya. Oke, Ustazah, bolehkah saya diberikan zakat kepada ponakan selagi dia fakir miskin atau dia anak tahfiz? Kalau dia pesantren karena dia fisabilillah, itu boleh, nggak jadi masalah. Apakah ngelek teman-teman? Apakah ngelek? Oke, apakah ngelek? Ustazah, bolehkah haji dan umroh dilakukan lebih dari satu kali? Boleh kalau kita mampu ya. Ustazah, gitu ya. Aman ya, siap. Boten apa itu? Oke. Ustazah, bagaimana cara bayar hutang orangnya yang sudah meninggal atau tempatnya jauh, tidak ada kontak lah, kayak gitu ya. Jadi sekarang berarti ada dua variabel pertanyaan. Bagaimana cara membayar hutang kepada orang yang meninggal? Caranya adalah bayar kepada ahli warisnya. Hey, Riz, ahli waris, aku dulu punya hutang 100.000. Nah, sekarang aku kasih ya 100.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Itu boleh. Nah, yang kedua adalah teman-teman boleh berhutang itu membayarnya kalau dia udah nggak ada ahli waris, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 100.000 untuk membayar hutangku kepada almarhum. Nah, tapi kalau dia masih hidup ini agak lain sedikit. Kalau dia masih hidup, maka teman-teman caranya adalah teman-teman itu usahakan untuk membayar hutang kalau orangnya nggak ada, udah entah di bumi mana gitu ya, maka cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka teman-teman boleh ganti dengan sedekah. Tapi kalau nanti orangnya ada, maka teman-teman bilang sama dia, kemarin waktu engkau nggak ada, aku udah ganti dengan sedekah. Tapi sekarang auramu muncul lagi. Kira-kira engkau ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, aman. Kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus bayar ke dia dan yang kemarin dianggap sedekah, gitu ya. Oke, Ustazah, mandi bersih itu harus wudhu dulu ya? Enggak, sunnah wudhu, enggak wajib wudhu ya. Ustazah, kok di aku putus-putus ya? Masa iya teman-teman putus-putus kah di sana? Oke, gimana? Aman? Oke, sebentar ya, aman ya teman-teman ya. Oke, kayaknya sinyal kurang bagus ya. Aman ya? Oke, baik teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aman ya? Oke, Ustazah, ya kita mesti cari dulu orangnya. Kalau nggak ada ya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada juga, Mbak ganti dengan sedekah. Tapi kalau dia nanti muncul Mbak harus tetap ganti ke dia Mbak. Kecuali kalau dia mengikhlaskan, harus dibilang ke dia. Sebegitulah peliknya persoalan hutang piutang. Semoga kita terhindar dari hutang. Dan kalau teman-teman udah pernah berhutang, segera bayar dan semoga Allah mapankan. Ya, seperti itu. Oke, Ustazah, gitu ya. Ada orang puasa nggak sengaja makan. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, lanjutkan aja puasanya. Ustazah, sholawat dalam hati boleh nggak? Nggak ada masalah. Dalam hati dilafazkan itu nggak ada masalah. Ustazah, bagaimana menghadapi tetangga yang syirik dengan kita? Mbak Wati, Mbak Nanan. Lebih tepatnya bukan tetangga yang syirik, tapi yang iri. Orang-orang yang iri sama kita, itu caranya menghadapinya gimana? Jangan nampak-nampakkan kelebihan kita di hadapan mereka untuk menjaga hatinya. Kalau seandainya kita udah biasa, kita nggak nampakkan siapa kita, dia iri juga, maka kurangi urusan dengan dia. Dan jangan teman-teman pikirkan, ya yang kita repotnya adalah kita yang diirikan, kita yang stres. Yang stres tuh orang yang iri, bukan kita. Paham ya teman-teman ya? Jadi gini, misalnya ada orang iri sama aku gini-gini. Nah, apakah aku stres? Ya tentu tidak. Yang stres tuh harusnya dia. Nah, aku tidak memikirkannya. Yang penting kita jaga hati orang dengan cara apa? Tidak usah terlalu vulgar menampakkan apa yang kita punya, oke? Dan nggak perlu orang menilai kita dengan apa yang kita punya. Cukup orang menilai kita baik dari nilai diri kita aja, oke? Nah, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang iri, teman-teman jangan gusar. Karena teman-teman jatuh, dia suka, teman-teman naik, dia iri. Nggak usah gusar, teman-teman. Intinya kita udah nggak salah, yang penting kita nggak salah. Ya kalau kita memang salah, pernah pamer ya kita ubah. Gitu aja udah. Oh iya ya, aku pernah pamer ke dia. Rupanya dia iri. Ya udah deh, besok nggak lagi. Udah nggak usah pikirin. Besok tinggal berubah. Oke? Ustazah,
Oke gitu ya. Bisakah umroh dalam keadaan hamil? Ya kalau kuat gak ada masalah ya. Ustazah, iya. Tapi hutang gak bayar-bayar sampai udah meninggal. Anak-anaknya tidak mau membayar. Pilihan Mbak. Kalau Mbak ikhlaskan, dia tidak berdosa. Kalau Mbak gak ikhlaskan, maka nanti dia akan mencari Mbak di akhirat dan memberikan amal dia kepada Mbak. Tapi kalau teman-teman menyatakan bahwa aku pengen ringankan aja karena meringankan beban hutang orang itu bagus ya. Oke. Ustazah, kalau susah untuk memaafkan gimana ya? Coba pasang pikiran, kita ini juga pernah salah. Dan kita juga sering dimaafkan orang. Masa kita nggak mau gantian memaafkan orang? Aku kalau ada orang yang salah, aku cenderung untuk memaafkan. Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena aku pengen tenang dan aku pengen bahagia. Dan nggak akan pernah kita bahagia walau kalau kita masih menyimpan dendam. Yang kedua, aku sebagai manusia suka berbuat salah dan udah banyak orang memaafkan kesalahan aku. Misalnya entah dengan keluarga, teman-teman kantor. Jadi gentian, gak ada salahnya aku memaafkan orang lain. Ingat ya, orang beriman itu adalah orang yang memaafkan walaupun dia mampu 1000 kali untuk membalasnya. Oke? Tapi kalau seandainya kezoliman itu berefek pada kita, baru selesaikan sampai titik darah penghabisan. Karena memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jera pada seseorang. Tapi kalau cuman kesalahannya gitu-gitu kecil-kecil udahlah, oke lah. Tapi kalau kesalahan mereka besar, beda. Saya memaafkan, tapi saya juga akan mendatangkan efek jera pada orang itu. Itu namanya ketegasan, oke? Nge-lag lagi, nge-lag kah teman-teman? Gak bagus sinyalnya. Ustazah, benarkah? Oke, sebentar ya. Oke, aman ya. Ustazah, benarkah otak manusia itu perempuan cuman separuh? Begitu kata Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada. Pantesan tadi malam ada yang masuk ke live aku. Dia bilang otaknya separuh. Aku bilang seperempat. Aku candain ya. Enggak ada ya teman-teman ya. Kita semua sama di mata Allah ya. Hal Adam dan Hawa ya. Oke, aku bilang seperempat otakku. Oke, nge-lag ya. Coba teman-teman sebentar ya. Kita coba selesaikan dulu sinyalnya ya. Dia bilang otak separuh, aku candain seperempat kataku. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Aman ya. Oke. Nah, oke, bagus ya. Oke, bagus sinyalnya, siap ya. Yuk kita lanjut, kita ngapain tadi? 1/8. Ustazah, iya tidak dicondet lancar. Oke. Ustazah, orang meninggal diposting status tanpa hijab, tanpa kasih tahu orangnya gimana? Ya takut menyakiti. Enggak Mbak, enggak. Yang penting kita nggak niat menyakiti, udah aman. Mbak, itu sekedar saran, orangnya itu udah meninggal, fotonya tanpa hijab. Coba saran aku sih dihapus aja. Mohon maaf ya. Dah gitu aja ya. Ustazah, kalau kita sedang meminta maaf tapi beliau masih belum memaafkan, itu urusan mereka dengan Allah. Doakan supaya hati mereka lunak untuk senantiasa memaafkan kesalahan kita. Oke. Oke, jadi doakan hati mereka lunak. Makanya kalau doa itu ya Allah, lunakkan hati-hati orang yang pernah aku sakiti supaya dia bisa memaafkan setiap kesalahan kita ya. Ustazah, apakah kalau pakai eyelash itu tidak sah sholatnya? Hampir seperti itu karena dia menutupi bulu mata asli kita. Tapi udah terlanjur nggak apa-apa, sholat aja ke depan jangan lagi pakai ya. Ustazah, iya Ustazah, anakku membenci aku gimana? Mbak, tetap baik sama anak, tetap ridhoi dia, jangan murka kepadanya. Karena anak itu insya Allah hatinya bisa berubah-ubah. Aku selalu bilang sama ibu-ibu, segimanapun anak kita, dia tetap anak kita. Doakan dia sambil berlakulah baik kepada dia. Ingat ya, bahwa hati orang itu terbolak-balik. Sekarang bisa jadi dia membenci, besok bisa jadi dia menyukai. Sekarang dia menyukai, besok bisa jadi dia membenci. Mungkin hidayah belum sampai kepadanya. Ingat ya, tapi tetap teman-teman gak boleh marah. Tetap gak boleh murka, karena berbahaya nanti untuk anaknya. Ridullah, ridul walidain, sukhtullah, sukhtil walidain. Ridho Allah itu bergantung pada ridhonya kita. Dan murka Allah bergantung kepada murkanya kita.
Oke, nah gitu ya. Ustazah, iya sholat taubat bisa dilakukan kapan ya? Boleh siang dan malam, nggak ada masalah. Kecuali habis subuh dan habis asar. Meneteskan obat ke mata, ada yang menyatakan boleh karena nggak sampai ke lambung, ada yang menyatakan jangan karena dia terasa di tenggorokan. Oke, Ustazah, oh iya merek kacamata, aku lupa, tapi ini kacamata macam ion. Ion-ion kayak gitu ya, batangnya ion dan ininya anti radiasi, tapi kayaknya nggak anti hater sih. Ini ion, ini anti radiasi, tapi bukan anti baper dan anti haters ya. Oke, Ustazah, puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis lanjut hari Jumat boleh nggak? Ya jangan puasa apa Jumat kecuali puasa qadha. Boleh, nggak ada masalah. Oke, anti galau. Ustazah, duit sedekah subuh, mana dia tadi? Duit sedekah subuh, sedekah subuh kita kasihkan terus kita potong hutangnya boleh. Oh nggak apa-apa, itu meringankan beban hutang ya. Ustazah, kalau kita punya rumah KPR tapi kita pengen umroh, kalau mau ikut saran aku lebih baik uang umrohnya dibomkan kepada KPR-nya. Karena menghindari dosa lebih bagus daripada memperbanyak pahala. Nah riba itu dosa, hindarkan dulu dosa, selesaikan dulu hutangnya, baru teman-teman umroh. Terus umroh itu kan nggak sunnah, itu satu, nggak wajib. Kemudian yang kedua adalah, sementara hutang itu wajib. Saranku tahan dulu untuk ngebom. Kan itu lumayan ya 30 juta untuk ngebom uang rumahnya, iya kan? Nah semoga cari rezeki lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, lunaskan hutangnya. Bila perlu kalau teman-teman ada aset yang lain, jual asetnya untuk menutupi hutang ribanya. Enak kita insya Allah ketika kita udah terhindar dari hutang riba. Ustazah, membayar zakat kepada orang tua nggak boleh ya. Karena orang tua itu tanggung jawab kita. Dan anak juga tanggung jawab kita ya. Jadi nggak boleh zakat ke orang tua dan anak ya. Ustazah, bolehkah kita sholat subuh tanpa kunut? Ya boleh lah, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah ya. Nah jadi karena kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i tapi tidak menurut Imam Hanafi. Investasi saham nggak apa-apa, yang penting emitennya tidak riba. Yang penting emitennya tidak riba. Dan nanti kalau ada capital gain yang teman-teman cairkan, gainnya itu dizakatkan. Kalau ada dividend yield, dividennya itu dizakatkan. Ustazah, saya lupa membayar zakat fitrah orang tua yang kurang mampu. Oh, membayarkan zakat fitrah orang tua yang kurang mampu. Kirain zakat fitrah ke orang tua. Zakat udah nggak bisa mbak, tapi udahlah. Semoga kemarin itu semoga diampunkan dosanya. Makanya teman-teman coba deh follow kanal aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku ingatkan terus kalau udah ada zakat fitrah, udah muncul namanya nisfu Sya'ban, Yaumul Bid, aku ingatkan terus ya. Zakat fitrah itu batasnya cuman orang sholat di masjid teman-teman ya. Nah orang sholat di masjid ya, orang sholat di masjid di lapangan sholat id, habis sholat id udah nggak bisa lagi tuh zakat fitrah ya. Ya udahlah nggak apa-apa ya, ke depan kita perbaiki ya teman-teman, is okay ya. Ustazah, pernah dengar kalau ceramah anak yang belum diakikahi itu tergadaikan. Benar, itu hadis. Tapi hadis itu bukan berarti dia menjadi fardu ain. Dia tetap sunnah muakkad mbak. Itu perintah. Perintah itu bisa jadi dua mbak. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah mbak ya. Oke, Ustazah, berangkat haji jual tanah bagus. Jual lah berangkat haji, nggak apa-apa, bagus aja. Ustazah, oke, bolehkah wanita pakai celana panjang? Mohon maaf, nggak boleh ya. Karena dalam Al-Quran jelas dijelaskan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jalabib ke seluruh tubuhnya. Jadi dia harus terhampar ya, dalam bentuk rok dan dalam bentuk gamis ya. Ustazah, iya apa? Iya sama-sama ya Mbak Cici ya. Tapi suamiku ngeyel zakat fitrah anakku. Iya, ya udah nggak apa-apa ya. Jadi zakat fitrah itu nggak bisa ke atas dan ke bawah ya. Ustazah, lebih penting mana? Sedekah ke kerabat keluarga atau ke tetangga tapi sama anak-anak yatim?
lebih dekat ke zawil kurba, ke orang yang terdekat dengan kita. Tapi menurut aku hal ini nggak usah teman-teman pusingkan. Sedekah bulan ini kasihnya ke sini, sedekah bulan depan kasihnya ke sini, sedekah bulan depan lagi kasihnya ke sini. Karena semakin banyak sedekah yang kita sebar, semakin banyak berkah yang akan datang pada diri kita. Ustazah, sholawat atau istighfar dibaca saat bersih-bersih rumah nggak ada masalah ya. Kalau BBCA, BBRI itu jelas teman-teman itu riba. Jangan oke gitu ya. Jangan buying sahamnya lah ya. Carilah saham yang aman ya. Oke. Nanti bertahun dia bertolong menolong dalam hal yang seperti itu, oke? Banyak kok saham blue chip yang aman ya, tapi kalau aku rekomendasikan jadi akun saham. Oke, Ustazah, iya. Jika suami istri bercerai karena suami menzolimi istri, kelak di surga berpasangan dengan siapa? Dengan siapapun yang teman-teman mau kalau di surga. Ustazah, tapi suami suka menyuruh pakai celana panjang. Gimana hukumnya? La ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam dosa. Ya, tidak boleh taat dalam dosa. Meskipun dia suami kita, orang tua nyuruh pacaran lah kamu biar ada jodoh. Ya, jangan taat. Ta'aruf boleh, pacaran nggak boleh. Orang tua bilang bukalah jilbab tuh biar nampak kuping kamu. Kuping kamu kan jelas mempesona shalalalala. Walaupun orang tua tidak boleh taat dalam keburukan. Ya, nggak boleh meskipun dia orang tua. Ya kan, nggak boleh taat dalam keburukan. Oke, Ustazah, banyak celana zah daripada gamis yang nggak apa-apa. Kemarin kan belum tahu. Sekarang coba beli gamis yang hitam dulu 3. Kalau hitam kan nggak nampak kotornya. Itu aja bolak-balik sambil mempersiapkan dan menyampaikan kepada lingkungan kalau kita udah berhijab. Nanti lingkungan seminggu pertama tercengang, seminggu kedua terbagongkan, minggu ketiga mereka udah lupa, udah biasa aja. Karena mereka juga punya urusan hidup, nggak cuman memikirkan kita, oke? Gitu ya. Karena banyak orang yang mau nutup aurat berhijab itu dia khawatir dengan lingkungannya. Seminggu lingkungannya bingung. Minggu kedua membagongkan. Minggu ketiga agak-agak membingungkan sedikit lah. Minggu keempat udah santai mereka itu. Apalagi kalau teman-teman dikit-dikit Masya Allah. Terkejut la haula wala quwata illa billah. Mungkin awal-awalnya dia akan terbakar. Lama-kelamaan udah kebal dengan bakaran itu. Aman saja. Ya. Ustazah, apakah menggunakan kartu kredit riba? Kalau ada bunganya tentu riba ya. Ya, oke, gitu ya. Ustazah, oke, kalau menggunakan kartu kredit riba. Riba, kartu kredit itu kan teman-teman bayar nyicil, riba. Kalau mau kartu kredit itu harus dimasukkan uang dulu ke dalam. Contoh, ada beberapa pekerjaanku yang itu mesti pakai kartu kredit. Jadi nggak bisa pakai debit dia. Kalau pakai debit nggak bisa bayar. Memang karena bisanya pakai kartu kredit. Tapi caranya misalnya nih aku mau beli 10 juta. Aku transfer dulu ke kartu kreditku baru kemudian aku gesek. Jadi ada uang kita di dalam. Jadi nggak hutang sifatnya ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh belikan sembako dijualkan saya sendiri. Sedekah subuh beli sembako kita yang jual. Itu modal usaha namanya Besti. Sedekah subuh saya belikan sembako saya jual. Itu modal usaha bukan sedekah. Tapi sedekah subuh belikan sembako kasih orang. Itu baru sedekah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya hijabnya merek apa? Aku tengok dulu nanti ke belakang. Lupa aku. Ustazah, oke. Minta dibuatkan pemiki, memakai celana dan gamis. Iya. Udah sering sih aku sampaikan di ceramah-ceramah aku juga. Coba teman-teman klik foto yang ada di atas. Nanti setelah Syawal kita mulai aktif dakwah. Kita akan sampaikan tentang hijab. Nggak boleh. Nggak ada satu ulama madhab pun yang bilang boleh pakai celana. Ya. Kalau ada yang melakukan, padahal dia misalnya ustazah, misalnya gitu. Teman-teman jangan suuzon. Ya ambil kebaikannya yang lain. Yang itu jangan diambil. Karena banyak yang ngomong ke aku, enggak kok ustazah. Ustazah itu juga pakai celana. Ya udah ambil ilmunya yang lain. Yang itunya jangan diikuti. Ilmunya kan masih banyak yang lain. Ya udah, jangan justifikasi ya. Oke, Ustazah, iya, oke. Ustazah, saya lagi urus anak saya yang ayah saya yang sedang stroke. Mana dia tadi? Stroke. Wah, kelewatan Mbak, maafin ya. Oke, Ustazah kalau olahraga gimana? Pakai rok celana ya, rok celana syar'i untuk olahraga. Itu kan ada ya.
Nah, atau teman-teman tetap pakai rok, pakai celana di dalam, atau pakai gamis berkeringat juga kok. Kecuali kalau indoor. Kalau indoor itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar. Saya sedang ngurus ayah saya yang lagi stroke. Tapi ibu melarang karena mereka udah pisah. Apakah saya berdosa? Saran saya kalau mbak bisa urus aja. Mbak nggak boleh taat ke ibu. Dibanding taat mbak ke Allah. Kalau mampu urus aja bu. Ibu punya masalah dengan bapak, tapi saya tidak. Perintah Allah atau saya memang ingin menjaganya. Udah itu aja. Nggak usah pakai kata-kata perintah Allah pun nggak ada masalah sih. Takutnya dia malah nggak nyambung ya kan. Nah ya udah bu, saya rawat aja atau rawat diam-diam, nggak masalah ya. Ustazah, uang sedekah subuh dipinjamin tetangga karena butuh ya, kasih aja lah tetangga, kan itu uang sedekah. Iya kan? Ustazah sedekah subuh dipinjam tetangga karena butuh. Kasih aja sedekah ke dia. Berarti dia lagi perlu uang. Oke? Nah gitu aja ya. Ustazah, aku sering kok sedekah subuhku terus ada teman yang minjam. Ya udahlah, aku kasih aja sedekah subuhnya sama dia. Itu nggak apa-apa. Oke? Ustazah, oke, gimana doanya supaya cepat terkabul? Cari tempat-tempat mustajab doa. Contoh misalnya tempat mustajab doa saat hujan lebat, saat petir berbunyi, antara azan dan iqamah, sujud terakhir ketika mau habis sholat fardu, kemudian sepertiga malam terakhir berdoa. Dan berdoa itu nggak boleh seuzon sama Allah. Berdoa itu harus yakin. Ya Allah, saya pengen umroh tiap tahun. Dari mana ya duitnya? Jangan gitu. Doa tuh doa aja ya. Nggak ada problem. Nggak usah mikir ya. Orang semakin tinggi doanya, maka semakin tinggi tingkat berbaik sangkanya kepada Allah. Oke? Nah, iya Ustazah, saya rawat ayah saya diam-diam. Ya. Ustazah, bolehkah? Oke. Ustazah, gimana hukumnya kalau ada orang mu'alaf karena pengen tenar? Allah karim. Jangan ya, jangan. Jangan menghukumi orang yang mu'alaf. Ingat sebuah kisah ketika anak angkat dari baginda Nabi sedang berperang. Lalu kemudian hampir menang dan kemudian ada orang Yahudi yang pedangnya udah di dadanya. Ya, ini orang Yahudi. Lalu orang Yahudi itu bersyahadat deh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian anak angkat dari baginda Nabi ini berpikir ya. Oh ini orang syahadat cuman takut dibunuh aja nih. Akhirnya dia bunuh. Dia seuzon. Itu orang syahadat karena takut mati aja itu. Dia bunuh. Lalu sampai di kota, dia cerita kepada Rasulullah dan Rasulullah marahin dia. Kita tidak boleh menghakimi orang, ya orang itu mu'alaf mau karena apapun itu urusan mereka, ya nggak boleh menghakimi. Kita terima orang-orang yang mu'alaf menjadi bagian dari keluarga Muslim, tidak boleh menghakimi. Itu Rasulullah marah loh. Tapi bisa jadi dia mu'alaf karena dia ingin dibunuh ya Rasulullah. Tidak, itu bukan urusan kita. Innallah ahkamul hakimin. Allah hakim yang paling adil. Oke, Ustazah, kulot juga nggak bisa karena dia mesti terhampar ya. Ustazah, kalau suami kerja di bank, apa kita kena dosa? Kalau kerja di bank, usahakan kalau mau bersih, siapkan kerjaan baru yang lebih baik. Udah banyak banget orang-orang yang ex-bank yang akhirnya menjadi kerjaan lebih baik. Cuman di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang riba itu cuma di bagian kreditnya, tidak semuanya. Ada yang mengatakan semuanya. Itu teman-teman pilih yang mana. Oke? Ustazah, oke, gitu ya. Tips ngilangin overthinking. Overthinking apa teman-teman? Stop thinking. Fokus ya. Coba dengerin aku cuekin komentar sebentar. Bagaimana menghilangkan overthinking? Caranya adalah stop thinking. Nggak ada salahnya kita sedikit berhenti untuk berpikir. Coba, ini fokus. Ini kehidupan kita dibagi 3. Yang pertama sekarang. Ini sekarang aku sedang live. Yang kedua adalah past tense, kehidupan masa lalu. Tadi pagi, tadi malam itu masa lalu. Dan kemudian yang ketiga adalah future, yaitu masa depan, al-mudhari', ya masa depan. Nanti siang, besok, setahun lagi itu masa depan. Banyak orang yang hidupnya sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya adalah karena dia selalu memikirkan hal yang belum terjadi. Itu problem teman-teman. Contoh teman-teman kejebak macet. Aduh gimana ya kalau telat nanti ya?
Aduh kalau telat gimana ya, aku dimarahin ya. Aduh kalau nih macetnya panjang gimana ya. Aduh itu overthinking namanya. Jalani aja dulu, toh nggak ada gunanya. Dan belum tentu kejadian nggak seburuk yang kita bayangkan. Jangan-jangan nanti di sana lancar gitu. Ya misalnya bulan depan kita harus bayar kontrakan. Aduh bulan depan nanti anak saya harus bayar kontrakan. Saya harus bayar sekolah. Terus suami saya kemungkinan PHK. Nggak usah dipikirin. Persiapkan tanpa stres. Karena bulan depan bisa jadi anaknya dapat beasiswa, bisa jadi suaminya tetap kerja, bisa jadi kita mampu bayar, bisa jadi kos-kosannya bisa bayar separuh, sehingga kita lebih bisa fokus ya. Jadi teman-teman jangan overthinking, caranya stop thinking. Overthinking itu banyak. Kita mau ngingetin orang, kalau dia sakit hati gimana? Itu overthinking. Belum tentu juga dia sakit hati, iya kan? Mau ngingetkan orang, tapi kalau dia benci aku gimana ya? Belum tentu teman-teman ya. Nah, jadi itu overthinking. Kadang-kadang keadaan tidak seburuk isi kepala kita. Isi kepala kita lebih buruk daripada keadaan yang sebenarnya. Pernah kan ngerasa gitu ya? Mau ngomong dengan tetangga, nanti dibilangnya aku sombong. Belum tentu teman-teman ya. Belum tentu ya. Caranya stop thinking ya. Oke ya. Oke, Ustazah, tolong baca komen saya ya. Ustazah, sholat zikir dan baca Quran tapi hati kok gelisah. Mungkin masih kurang lama ya. Saya udah baca Quran, zikir, tapi hati kok gelisah. Mungkin kurang lama. Lakukan dulu. Ingat kalau mau tenang hatinya, jangan lihat apa yang tak patut kita lihat. Jangan dengar hal yang bukan bagian urusan kita. Dan kemudian jangan pikirkan banyak hal yang kemudian tidak patut kita pikirkan. Oke? Jadi teman-teman santai aja ya. Oke, jadi tenang, lebih tenang aja ya. Ustazah, saya ragu mau pajang foto. Apakah boleh pajang foto? Foto itu banyak ulama yang menyatakan boleh dan ada sedikit yang mengatakan tidak boleh. Maka boleh pajang foto selagi tidak melanggar syariat, selagi tidak nutup aurat, selagi tidak buka aurat, selagi tidak seksi seperti itu. Foto-foto yang dipajang ya calon legislatif, eksekutif di tepi-tepi jalan itu kan foto semua. Karena foto itu adalah hasil teknologi, dia bukan imajinasi. Yang tidak boleh itu adalah hasil imajinasi. Seperti patung yang dibuat dengan tangan berbentuk manusia. Atau misalnya lukisan yang berbentuk manusia, itu adalah hasil imajinasi. Dan ini adalah bagian dari sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena ini adalah ulahnya orang Yahudi pada masanya. Oke, nah jadi kalau teman-teman dia berbentuk teknologi seperti wallpaper, handphone, atau sekedar foto, itu banyak yang membolehkan. Yang penting jangan membuka aurat. Paham ya? Karena dia hasil teknologi, dia bukan hasil imajinasi ya. Oke. Kenapa nggak boleh lukisan berbentuk manusia, patung berbentuk manusia? Karena itu perbuatan orang Yahudi pada masanya. Dia buat patung lalu dia sembah, ya dia lukis mukanya, dia sembah di dinding Ka'bah. Maka kita nggak boleh mirip dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Kalau boneka ya nggak apa-apa, karena boneka itu hasil teknologi juga, kecuali yang dibuat dengan tangan. Nanti kita bahas banyak-banyak di kajian-kajian kita ya. Hatiku tenang kalau lihat Ustazah. Ingat kata-kata Ustazah. Ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, uang sedekah subuh boleh nggak dikasih orang tua? Boleh aja ya. Ustazah, lebih baik kurban kambing atau sapi? Bebas aja ya. Yang penting nilainya kan sama aja. Ustazah, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengqadha sholat dulu yang pernah tertinggal? Kalau ingat boleh ganti setiap habis sholat. Kalau nggak ingat segera bertaubat kepada Allah ya. Ustazah, iya Mbak Tia, semua yang aku lakukan selalu ingat kata-kata Ustazah. Iya karena udah sering dengar ya. Masya Allah ya. Ustazah, salawat atau istighfar dibaca saat bersih-bersih boleh? Sambil bersih-bersih kaca ya sholawat, sambil nyetir sholawat, sambil nyapu sholawat, nggak apa-apa ya sambil nyapu sholawat, nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke, gitu ya. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah baca Al-Fatihah iftitah di sholat sunnah? Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi bagusnya dibaca. Karena iftitah itu sangat disunahkan tapi tidak diwajibkan ya. Ustazah, bagaimana bisa tenang kalau suami jalan sama berchat sama cewek lain? Oke.
Nah, coba perhatikan. Bagaimana aku bisa tenang Ustazah kalau seandainya suamiku chat sama perempuan lain? Bagaimana aku bisa tenang Ustazah padahal aku difitnah? Bagaimana aku bisa tenang Ustazah padahal aku digosipin? Teman-teman jangan fokus ke perasaan, fokus ke solusi. Itu beda. Kita boleh gelisah tapi ada solusi. Contoh, seorang suami chat sama perempuan lain, kita nangis, meratapi, jangan gitulah bang. Itu adalah sesuatu yang gak terlalu penting untuk teman-teman pikirkan, tapi cari solusi. Itu beda guys. Semua orang yang diselingkuhi itu ada yang hanya sekadar meratapi, ada yang memberikan solusi. Contoh misalnya, berikan teknis-teknisnya. Aku gelisah, bagaimana mungkin aku bisa tenang suamiku jalan sama perempuan lain. Pertama, ingatkan suaminya. Nggak mau juga, ya udah teman-teman berikan sedikit tekanan yang detail, dakik ya, tekanan. Abang kalau ini contoh ya, nggak harus mirip ya guys. Abang kalau tetap aja komunikasi sama dia, saya akan cari dia. Itu solusi. Seandainya teman-teman cari dia, bertabayun dengan dia, dan kemudian dia oke lah, aku nggak ganggu lah. Kalau kamu masih tetap ganggu, ya udah, teman-teman akan bilang, saya akan cari walimu. Walinya bisa bapaknya, adeknya, atau kalau dia kerja di perusahaan, cari semacam atasannya. Ya, ingat ya, carinya satu orang, jangan ngumumkan ke banyak orang, nanti dosa. Karena siapa yang salah, ingatkan sembunyi-sembunyi. Karena kalau diingatkan secara ramai, berarti kita sedang menghina dia. Oke? Nah, seandainya tetap dilakukan juga, maka baru pilih mau tetap sama dia atau tidak. Ada solusi, guys. Ada solusi dari setiap masalah. Ingat, orang lain pakai emosi, kita pakai strategi. Contohnya lagi, misalnya kita difitnah, dimutasi, atau kita mau di PHK, kita difitnah. Kita boleh nggak tenang, tapi harus berpikir untuk solusinya. Ya, cari kebenaran, ya, cari kebenarannya, cari buktinya, tunjukkan bahwa kita benar, gitu kan? Nah, itu yang saya maksud dengan bukan meminta teman-teman untuk nggak tenang, tapi fokusnya kepada solusi. Ya, kan dulu-dulu aku juga pernah kuliah, pernah juga ada masalah dengan dosen. Temanku sering nanya, kamu stres nggak Nel? Aku lagi mikirin solusinya, gitu. Jadi aku juga nggak tenang, tapi ketidaktenanganku ini solusinya apa ya? Paham ya teman-teman ya? Nah itu maksudnya. Ya, jadi harus dicari solusinya. Itu yang aku maksud strateginya untuk keluar dari segala masalah itu ya. Oke, dah. Nah gitu ya. Cari orang-orang yang bisa membantu kita dalam kondisi tanpa membuka aib orang itu ya. Ustazah bisa nggak sholat taubat dilakukan beberapa kali? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah kalau puasa qadha tapi Senin nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau kita sakit, kita sedekah, apa bikin kita sembuh? Usaha aja dulu ya. Usaha dulu, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sembuhkanlah saya ya. Ustazah, iya, ini kaki aku, ngapa kaki aku? Ngapa kakinya? Oh, maaf ya teman-teman ya. Pengertian tabayun itu apa? Tabayun itu adalah mengklarifikasi, tapi face to face ya. Tabayun. Tapi nggak semua hal ya harus kita tabayunkan ya. Misalnya teman-teman difitnah sombong. Terus teman-teman bilang, sinilah aku mau tabayun. Apa? Aku nggak sombong dok. Sebenarnya aku nggak sombong. Settinganku tuh memang tinggi. Ngomong tuhku memang meninggi. Sebenarnya aku nggak, tapi udah terlanjur tinggi. Nggak usah ya. Jadi kalau dibilang sombong, dibilang so alim. Tidak semua hal perlu tabayun ya. Ada hal-hal yang cukup selesai dengan teman-teman mengalah dan diam ya. Jangan semuanya sih tabayun. Ada perkara-perkara yang berefek ya. Ustazah, oke, paham ya. Ustazah, boleh nggak mendoakan pelakor? Boleh aja, doakan yang baik supaya dia segera terjelungkang dan hijrah. Terjelungkang itu maksudnya hijrah. Oke, Ustazah gitu ya. Gimana menghilangkan rasa malas? Nggak bisa. Malas tuh ada pada semua orang. Apakah aku nggak pernah malas? Malas juga. Apakah teman-teman nggak pernah malas? Dari profil picture-nya sering malas. Malas itu nggak bisa dihilangkan. Dia cuma bisa disikapi. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik kita rajin, kalau dia turun kita malas. Gimana ceritanya? Maka ceritanya adalah kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan.
Apakah aku nggak pernah malas? Malas juga. Cuman bedanya aku kerjakan. Kenapa aku kerjakan? Karena aku udah konsisten. Kenapa aku udah konsisten? Karena udah terbiasa. Gitu guys. Jadi malas itu nggak bisa dihilangkan. Mau dia kiai, mau dia nyai, capcus. Semuanya pernah malas. Ya kan? Karena kita manusia, bukan malaikat. Kita punya hawa nafsu, pengen santai. Kita punya hawa nafsu, pengen jajan-jajan, pengen belanja, pengen hilang-healing, pakai kacamata hitam, foto-foto, angkat kaki ke atas. Punya nafsu. Cuman itu harus dikontrol teman-teman ya. Jadi malas itu nggak apa-apa. Ustazah gimana caranya supaya nggak malas sholat duha? Nggak apa-apa malas. Yang penting tetap kerjakan. Ya kan? Aku malas ustazah sholat tahajud. Nggak apa-apa juga. Yang penting tetap kerjakan ya. Oke ya, yang penting tetap kerjakan ya. Nggak usah pedulikan rasa malas itu. Semangat juga nggak terlalu penting. Semangat atau enggak tetaplah kerjakan ya. Semangat tuh cuma nemani kita 20 menit. Selebihnya adalah tanggung jawab. Hidup kita ini kan semua tanggung jawab. Sholat tanggung jawab, puasa UAS tanggung jawab. Kayak aku bekerja tanggung jawab, aku berdakwah tanggung jawab. Apakah aku nggak males? Males juga. Cuman itu tanggung jawab harus aku kerjakan. Oke ya. Ustazah, apakah boleh nabung uang beli emas? Boleh. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ustazah, oke. Kalau istri kedua harus mengalah ya. Standar mengalah bukan kita istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Standar mengalah kita adalah syariat. Ya, kita boleh mengalah pada hal-hal yang tidak melanggar syariat ya. Tapi kalau seandainya aduh ya Allah kayaknya gampang tapi kok susah prakteknya. Latihan mbak, latihan. Praktek itu soal latihan. Menghilangkan malas memang gak bisa. Melawan malas itu latihan ya. Aku sampai pernah dalam kondisi di mana malas banget. Sampai yang aku lakukan di hari itu cuman bertahan. Bertahan untuk tetap kerja. Walaupun gak maksimal. Bertahan untuk tetap melakukan apa yang aku kerjakan. Walaupun gak maksimal. Posisinya cuman bertahan. Harusnya kan kita bekerja itu posisinya maksimal. Kalau lagi males gak apa-apa. Tetap dikerjakan. Walaupun posisinya cuman bertahan aja. Aku bertahan aja hari ini. Aku udah oke kayak gitu lah ya. Ustazah sedekah subuh boleh gak buat anak di pondok? Boleh, gak ada masalah ya. Ustazah apakah anak istri ke dia mendapatkan warisan? Kalau dia istri sah, anak istri kedua mendapatkan warisan. Maksudnya poligami kan? Oke gitu ya. Ustazah iya. Saya selalu berusaha, tapi kenapa selalu lebih balik lagi ke awal? Itu karena belum konsisten aja. Teman-teman coba rasain deh, duhanya tiap hari, males kerjakan, lagi males kerjakan. Nanti kalau teman-teman udah risau kalau meninggalkan, apapun yang terjadi teman-teman tetap kerjakan. Udah pasti itu. Konsisten itu dibangun dan dibentuk ya. Ustazah, rumah gue gede. Gede ngapa nih rumahnya? Bentar ya. Gede, rumahku gede. Terus, Allahu a'lam bishawab. Rumahnya gede. Apa tadi? Di laporan diterima. Oke, Ustazah, aku selalu ingat kakakku yang meninggal dan kalau ingat aku nangis. Gak apa-apa, ganti nangisnya dengan doa. Teman-teman kalau ingat orang yang meninggal, ganti nangisnya dengan doa. Bisa baca Quran atas nama dia, mendoakan untuk dia. Ya bisa sholawat doakan untuk dia. Bisa kirimin Al-Fatihah doakan untuk dia. Bisa teman-teman wakaf atas nama dia. Bisa badal umroh atas nama dia. Teman-teman bisa melakukan badal haji atas nama dia. Bisa berkurban atas nama dia, bisa ziarah ke makamnya, kangen, nangis, sedih baca Quran. Ya Allah, aku sedih ya Allah. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan kakakku. Sedih lagi, ya Allah, aku sholawat 1000 kali. Dengan sholawat ini ya Allah, sama-sama sedih. Tapi sedih yang dibarengi dengan doa, itu sedih yang aku harapkan teman-teman lakukan. Oke? Ustazah, iya, mana yang lebih baik kita menerima yang sudah diberi oleh Allah atau berdoa selalu minta? Doa selalu minta karena rezeki ada 4. Pertama, rezeki yang datang karena Allah beri. 2, rezeki yang datang karena kita usahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, dicari, rezeki ini dicari guys. Dicari ya teman-teman ya. Kemudian rezeki yang datang karena dibagi. Rezeki yang datang karena kita syukuri ya. Jadi mana lebih baik rezeki yang datang dari Allah udah cukup atau harus dicari dengan berdoa? Lakukan dua-duanya, tambah yang 2 lagi, bonus. Ya, kalau kita syukuri dan kita bagi, kita dapat bonus ya.
Makanya orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bekerja keras dan mendapatkan rezeki dari Allah, dia bisa lebih kaya lagi kalau dia syukuri. Dia bisa lebih kaya lagi kalau dia bagi. Wah enggak kok ustazah, aku dapat rezeki yang datang dari Allah, terus yang aku cari udah kaya kok. Salah, lebih kaya lagi bisa kalau mau dapat bonus yang kedua ini. Oke, gitu guys ya. Ustazah, anak saya meninggal umur usia 13 tahun. Apakah termasuk ahlu syurga? Didoakan ya. Semoga ibu dan anaknya menjadi ahlu syurga insya Allah kita semua ya. Ustazah, bolehkah puasa kodo dulu baru Syawal? Boleh nggak jadi masalah ya? Nggak jadi masalah. Atau Syawal duluan juga nggak jadi masalah. Tapi ini Syawal cuman ada beberapa hari lagi. Teman-teman maksimalkan ya puasa Syawalnya ya. Maksimalkan puasa Syawalnya. Ustazah, Ustazah, iya, mau tanya apakah orang meninggal harus difidyahkan beras? Belum tentu. Seandainya nih teman-teman punya orang tua yang sakit 15 hari gitu ya. Lalu kemudian hari ke-15 dia meninggal. Berarti 15 hari dia tidak berpuasa. 15 hari dia tidak berpuasa itu, maka teman-teman boleh fidyahkan. Memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kg beras per harinya ya. Ustazah, puasa Syawal 3 hari boleh nggak? Tidak haram sih, tapi afdolnya 6 hari ya Mbak. Ustazah, aku udah doa, tapi doa-doa aku nggak diterima oleh Allah. Ah masa? Nggak mungkin Allah nggak kabulkan doa teman-teman. Sedangkan orang non-muslim aja Allah kasih nikmat. Masa orang beriman masuk ke akunnya saya nggak diterima doanya? Diterima. Cuman 3 bentuk Allah yang menerima doa kita. Pertama, Allah kabulkan sesuai keinginan kita langsung. Yang kedua, Allah ganti doa itu dengan yang lebih baik di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Ya Allah, aku minta rezeki. Rezeki nggak datang-datang. Yang datang rezeki tetangga ya kan. Maka Allah akan ganti bentuknya. Rezekinya nggak datang tapi suaminya sehat, Allah ganti. Rezekinya nggak Allah kasih tapi anaknya lulus masuk sekolah, Allah ganti bentuknya. Atau Allah ganti di akhirat. Ya dikabulkan, doa aja, percaya sama Allah ya. Teman-teman kira-kira kalau seandainya meminta, teman-teman misalnya adalah manusia nih ya, orang nggak yakin sama kita, gimana kita mau respect sama dia? Yakin dulu sama Allah bahwa Allah itu maha baik, baru Allah respect sama kita. Ini doa aja nggak yakin. Kalau nggak yakin berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Teman-teman aja nggak mau diburuk sangkain, apalagi Allah. Oke, husnuzon kepada masa depan kita, husnuzon pada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka ya. Oke, Ustazah, aku nggak puasa. Oke, nggak puasa 1 bulan sakit. Oke, kalau teman-teman nggak berpuasa macam Mbak ini, asam lambung 1 bulan nggak bisa puasa. Saya prediksi ini asam lambungnya udah parah ya. Jadi mau puasa mungkin naik asam lambungnya, mau puasa mungkin naik asam lambungnya. Jadi Mbak boleh kodo di 330 hari ke depan. Ya kan masih ada 330 hari dalam 1 tahun sampai Ramadan tahun depan. Coba kodo dulu, kalau sakit nggak sengaja boleh batalkan. Coba kodo lagi nggak sengaja boleh batalkan. Tapi kalau Mbak sakit terus, Mbak boleh bayar fidyah. Tapi cukup mahal ya. 1,4 kg beras atau 7 on setiap hari kali 30. Katakan 1,4 kilo kali 30 itu puluhan kilo. Maka semoga Allah sembuhkan dan Mbak bisa mengkodonya. Oke. Nah, diminum madu yang suka aku spill itu. Itu madu sudah banyak menyembuhkan teman-teman kita. Yang sebelum Ramadan udah aku spill, banyak yang Ramadannya full puasa 30 hari. Bahkan bisa puasa Syawal. Padahal tadinya mahnya parah-parahnya. Semoga Allah sehatkan ya. Ustazah, iya doa lagi sakit. Lakukan sholat hajat ya. Semakin dekat, sakit semakin banyak beribadah kepada Allah ya. Insya Allah sakit Allah sembuhkan. Kalaupun Allah nggak sembuhkan,